سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa qafa wa sallam ala ibadihi alladhi istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mubarakah ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat dalam hidup ini sehingga perjalanan hidup ini terasa tidak melelahkan. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perjalanan hidupnya merupakan lautan yang luas membentang, yang di dalamnya terdapat kebeningan dan kebiruan. Di sana tersimpan pesona alami nan abadi, tiada bosan mata memandang, tiada jenuh hati yang menikmati, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesona sepanjang masa, maka seorang pujangga yang bernama Victor Hugo yang berasal dari Perancis mengatakan begini: andaikan umat Muhammad itu adalah 1000 orang, maka yang ke-999 itu adalah saya. Andaikan umat Muhammad itu hanya 100 orang, maka yang ke-99 itu adalah saya. Andaikan umat Muhammad itu adalah 10 orang, maka yang ke-9 itu adalah saya. Andaikan umat Muhammad itu hanya 1, maka yang 1 itu adalah saya. Ini adalah seorang pengakuan pujangga yang berasal dari Perancis, yang awalnya dia bukanlah muslim, tapi dengan mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari waktu ke waktu, maka ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan lahirlah kata-kata mutiara seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Victor Hugo yang menggambarkan bagaimana keindahan Nabi, tapi Muhammad Al-Kufi juga pernah melukiskan dalam sebuah kitabnya, yaitu Min Ahlakin Nabi. Muhammad Al-Kufi
Di sepanjang kehidupannya dia hanya menuliskan bagaimana keindahan-keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditulis dalam bukunya? Yang ia tulis bagaimana rambut Rasulullah yang tidak berombak dan juga tidak lurus, yaitu rambutnya ikal. Bagaimana kulit Nabi yang begitu putih. Dia gambarkan bagaimana mata Nabi itu berwarna hitam dan bulu matanya itu agak panjang. Bagaimana wajah Nabi yang bulat. Seluruhnya dia gambarkan dalam bukunya Min Akhlaqin Nabi. Kemudian jemarinya yang panjang dan lentik. Abu Hurairah juga pernah mengatakan dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad itu dah lebih mirip daripada bulan purnama yang begitu cerah. Malah ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad berdiri di bawah sinar bulan purnama, maka Nabi Muhammad masih lebih indah daripada bulan purnama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Muhammad Al-Kufi menulis dalam kitabnya Min Akhlaqin Nabi. Tapi ketika sampai kepada akhlak-akhlak Nabi, maka Muhammad Al-Kufi jatuh tersungkur, tangannya gemetar dan penahnya pun terjatuh. Lalu di saat itu dia tidak lagi mampu menulis bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kesempatan itu dia hanya menulis renungannya. Wahai junjunganku, mana mungkin setitik dawat pena ini akan mampu melukis samudra yang begitu luas. Wahai junjunganku, mana mungkin sepercik sinar ini akan mampu melukis matahari yang begitu indah. Wahai junjunganku, mana mungkin setumpuk pasir yang ada ini akan mampu melukis gunung yang begitu indah. Karena akhlak Nabi tidak mampu dilukiskan dengan kata-kata. Akhlak Nabi begitu mulia. Karena Nabi dimaki-maki, dibalas dengan senyum. Nabi dilempar dengan batu di kota Taib, dibalas dengan doa yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malah di sudut kota Madinah ada orang buta yang setiap hari memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia maki-maki Rasulullah. Dia tidak tahu bahwa yang kasih makan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kasih makan dia memaki-maki Muhammad. Tapi Nabi tetap membelainya dengan mesra, menyuapinya dengan begitu dengan kasih sayang. Lalu Nabi sampaikan, tidak usah pikirkan nak Muhammad, makanlah. Suatu ketika tidak ada lagi yang kasih makan dia. Tidak ada lagi yang menyuapi dia. Maka dia bertanya dalam hati, di mana sudah orang yang kasih makan saya? Lalu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar bertanya kepada putrinya, pekerjaan Nabi yang mana yang saya belum laksanakan? Siti Aisyah mengatakan bahwa kasih makan orang buta yang ada di sudut kota Madinah. Karena setiap hari Nabi menyuapinya. Maka Abu Bakar pun berlalu dan melaksanakan pekerjaan Nabi yang masih tertinggal. Ketika Abu Bakar datang dan menyuapinya, dia memaki-maki Nabi. Tapi Abu Bakar hampir tidak tahan. Kenapa? Karena dia memaki-maki Nabi setiap saat. Lalu Abu Bakar menyuapinya. Ketika Abu Bakar menyuapinya, dia bertanya, siapakah engkau?
Dia bilang, akulah yang menyuapimu setiap hari. Orang buta itu mengatakan, bukan engkau yang menyuapiku setiap hari. Kenapa? Karena yang menyuapiku setiap hari itu dia begitu mesra. Dia bersihkan dulu saya. Kemudian dia belai dulu saya. Cara menyuapinya begitu lembut dan makanannya begitu enak. Sementara engkau begitu kasar menyuapiku dan makanan yang kau bawa juga tidak begitu enak. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wahai orang Yahudi, yang menyuapi engkau itu setiap hari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia sudah tiada. Dia telah meninggalkan dunia yang fana ini menghadap kepada Tuhannya. Kemudian si Yahudi pun jatuh tersungkur, menyesali bahwa selama ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melayaninya. Di saat itu juga dia bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi akhlak Nabi tidak bisa dilukis dengan kata-kata. Karena Nabi begitu mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya engkau adalah rahmat bagi sekalian alam, rahmat untuk manusia, rahmat untuk alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, memang kepribadiannya Nabi tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kenapa? Karena apa yang ada pada diri Nabi itu tidak ada pada diri manusia. Tidur Nabi tidak sama dengan tidurnya kita. Nabi matanya tertutup, tapi hatinya tidak pernah tertutup. Dia menerawang bagaimana umatku di belakang hari ini. Sampai di akhir hayatnya yang ia sebut ummati, 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 umatku, umatku. Umatnya dia satukan antara istri, anak, keluarga, dia satukan menjadi satu. Ummati, ummati. Dia tidak sebut istrinya tercinta, anaknya yang tersayang, tapi yang dia sebut adalah umatku, umatku. Inilah cinta sejati yang tidak pernah dibungkus dengan kepalsuan. Cara makannya Nabi tidak sama dengan cara makannya kita. Nabi makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Keringat Nabi tidak sama dengan keringatnya kita. Keringatnya Nabi begitu harum, sehingga ketika Nabi berkeringat, para sahabat menyiapkan kapas, utamanya istrinya yang bernama Safiyah. Lalu dia lap keringatnya Nabi dan itu dijadikan parfum. Ludahnya adalah obat. Nabi adalah guru bangsa ini. Karena di setiap zaman, di setiap waktu, Nabi selalu kita rindukan. Karena sampai saat ini, murid-muridnya masih tetap eksis dan tetap berhasil. Nabi adalah da'i yang tiada bandingnya. Nabi adalah politisi yang hebat, yang tiada duanya. Yang menurut penelitian, tidak ada satu profesor pun di dunia ini yang mampu mendamaikan orang Arab. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mendamaikan itu? Nabi adalah jenderal yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan, yang tiada duanya. Jenderal yang langsung turun ke medan laga untuk berperang. Nabi adalah pedagang yang sukses. Nabi umur 9 tahun sudah berdagang antara negara, yaitu antara Syam dan Syria. Nabi adalah yang paling lembut. Para sahabat mengatakan bahwa Nabi itu lebih lembut daripada tiupan semilir angin. Nabi adalah pribadi yang kompleks dan lengkap dalam kehidupan ini, yang harus kita jadikan panutan, yang harus kita jadikan sebagai tongkat dalam melangkah. Dan
tikar di saat kita sedang berbaring. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.